Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Seceria yang beranggotakan saya, Vito Christian Samudra dengan NIM 182208080 dan dua teman saya yaitu Hugi Remonelika dengan NIM 182201100 dan juga Thomas Steven dengan NIM 18220 dan 106. Kami membawakan ide inovasi berupa sistem embedded bernama Hauki. Oke, apa sih Hauki itu sendiri? Nah, Hoki adalah suatu sistem keamanan kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan sensor deteksi gerak dan lokasi yang terintegrasi dengan aplikasi seluler. Usulan ini nanti digunakan sebagai sistem keamanan kendaraan bermotor roda dua dengan pendekatan IoT dan sistem embedded guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan kendaraan bermotor roda dua. Apa sih yang melatar belakangi pembuatan fitur Hauki ini sendiri? Nah, seperti yang kita ketahui, pada tahun 2020, jumlah kasus pencurian di Indonesia mencapai 18.000 kasus. Angka ini menurun dari 2 tahun sebelumnya mencapai 27.000 pada tahun 2018 dan 23.000 pada tahun 2019. Tapi angka tersebut bukanlah angka yang sedikit dan masih menunjukkan angka yang cukup signifikan akan adanya potensi ancaman pencurian kendaraan bermotor. Selain itu, pada tahun 2021 sendiri tercatat terdapat 103.000 kasus kecelakaan yang melibatkan 73% disebabkan oleh kendaraan bermotor roda dua. Selain itu, pada tahun 2021 sendiri, kasus kecelakaan tersebut menewaskan lebih dari 25.000 korban jiwa, 10.000 luka berat, dan 117.000 luka ringan dengan perkiraan kerugian mencapai 246 miliar rupiah. Melalui latar belakang tersebut, kita merumuskan rumusan masalah, yaitu ada tiga. Yang pertama, tingginya tindak kejahatan kriminal. Tindak kejahatan kriminal ini kerap terjadi pada kendaraan roda dua seperti pembegalan dan juga pencurian kendaraan bermotor yang disertai dengan tindak kekerasan seperti penganiayaan. Lalu adanya lambatnya penanggulangan. Tindak kriminalitas yang terjadi pada kendaraan bermotor ini lambat penanggulangan karena kurangnya bukti yang dapat diberikan kepada pihak berwajib, yaitu kepolisian. Selain itu, kasus kecelakaan yang tinggi tersebut juga menimbulkan jumlah korban jiwa yang cukup besar, namun penanganan di rumah sakit cukup lambat. Kenapa? Karena saat terjadi kecelakaan, informasi pertolongan pertama yang diberikan itu lambat dan juga lama diterima oleh rumah sakit. Oke, selanjutnya, melalui permasalahan-permasalahan tersebut, kita merumuskan pemecahan masalah menjadi tiga alternatif solusi. Yang pertama, memasang GPS pada kendaraan bermotor yang terkoneksi dengan smartphone untuk dapat melacak keberadaan sepeda motor. Alternatif solusi yang kedua yaitu memodelkan sistem keamanan berupa kunci baru menggunakan mobile app sehingga hanya pemilik motor saja yang bisa menyalakan dan mematikan serta mengontrol motor tersebut. Lalu alternatif solusi yang ketiga adalah pemasangan kamera dashcam pada kendaraan bermotor yang terintegrasi dan termonitor pada mobile app untuk melakukan pemantauan dan juga pelacakan. Selanjutnya, melalui tiga alternatif solusi tersebut, kita melakukan penilaian. Kira-kira solusi mana yang akan kita ambil sebagai solusi? Nah, penilaian tersebut berdasarkan matriks functional composition dengan spesifikasi sebagai berikut, yaitu skala 60% sebagai pembagian kebutuhan dan skala 40% untuk pembagian keinginan. Nah, kita mendapatkan skor yaitu alternatif 1, 2, dan 3, yaitu nilainya sama dengan total skor mencapai 44. Hal ini terjadi karena permasalahan pada kendaraan bermotor, baik tindak kejahatan maupun kecelakaan ini sangatlah kompleks yang tidak hanya membutuhkan penanganan berupa preventif saja, tapi juga penanganan pada saat situasi darurat termasuk pengembangan sistem yang dapat melakukan pelaporan bukti dan juga memberikan informasi kepada rumah sakit dan juga pihak kepolisian jika terjadi keadaan darurat. Next. Nah, melalui solusi tersebut kita membuat suatu kebutuhan sistem dengan memberikan level security system dari angka 0 sampai 4. Hal ini untuk memberikan parameter, aksi, dan notifikasi kepada sistem untuk bisa melakukan penanganan sesuai level security yang ada. Level security secara detail dapat dilihat pada slide yang ada pada gambar berikut. Selanjutnya, nah ini adalah desain perangkat keras yang dikembangkan oleh sistem Hauki sendiri. Terdapat beberapa sensor dan juga hardware yang kami gunakan, termasuk alat bantu seperti network access berupa satelit yang digunakan untuk menangkap satelit untuk mengetahui lokasi dari map kendaraan secara terkini. Lalu juga ada fingerprint yang digunakan untuk mengakses kendaraan dan juga sistem keamanan. Ada GPS untuk melakukan pelacakan, ada dashcam ESP32 with cam yang digunakan sebagai
monitoring untuk merekam situasi yang terjadi di sekitar motor. Melalui pengembangan desain perangkat keras tersebut, kita membuat 3 fitur utama, yaitu ada yang pertama ada GPS tracking system. Teknologi ini digunakan untuk melakukan pelacakan dan juga pemberian informasi terkini oleh pengguna yang terhubung melalui aplikasi seluler yang dikembangkan oleh Hawkeye. Lalu ada juga Kill Engine. Kill Engine bekerja ketika kondisi darurat atau mencapai level security level 3. Sistem akan secara otomatis melakukan pemutusan relay sehingga sistem kendaraan akan langsung mati. Lalu juga ada pendeteksi kemiringan. Pendeteksi kemiringan ini berfungsi untuk Oke. mendeteksi kondisi kendaraan bermotor roda 2 apakah dalam kondisi roboh, jatuh atau tidak. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya Wi. Oke, selanjutnya ada sensor-sensor yang kami gunakan di dalam project Hawkeye ini. Yang pertama ada sensor fingerprint, yaitu untuk pembacaan modul dari fingerprint. Kemudian ada kamera, yaitu SP32 modul with cam, dan sensor kamera SP32 modul with cam untuk FTDI programmernya. Kemudian ada juga sensor lokasi menggunakan GPS modul, dan untuk main sistemnya menggunakan DevKit SP32. Terus untuk modul komunikasi sendiri kami menggunakan beberapa modul seperti Bluetooth yang menggunakan SP32 built-in BLE. Kemudian ada GSM GPRS untuk quad-band modul dan ada antena GPS modul. Dan kami juga memanfaatkan USB UART, FTDI programmer, dan relay modul 6 channel 5 volt untuk menghubungkan masing-masing dari komponennya. Untuk sumber daya kami menggunakan aki motor dan untuk penyimpanan kami menggunakan micro SD yaitu Vigen SDHC 4 GB. Kenapa 4 GB? Karena jumlah kapasitas maksimal dari SP32 Bootcamp itu hanya 4 GB saja. Oke, kemudian ada desain mockup prototype 3 dimensi. Ini adalah desain dari motor yang di dalam 3 dimensi ada SP32 WiFi modul, ada GPS modul, kemudian ada GSM dan gyroscope sensor. Selanjutnya ini ada relay modul yang tersimpan di dalam motor, di bawah jok motor. Kemudian ada fingerprint yang diletakkan di dekat kunci lock. Dan ada SP32 modul with cam yang diletakkan menghadap ke arah depan. Oke, kemudian untuk desain perangkat lunak sendiri, ya berikut adalah beberapa diagram yang digunakan ketika user lakukan komunikasi dengan microcontroller menggunakan GSM tower dan juga terhubung dengan internet. Kemudian server melalui aplikasi seluler terhubung langsung dengan runtime environment dan database. Pengguna bisa mengirim dan menerima informasi dengan GPS tower secara real time melalui jaringan internet. Kemudian untuk diagram use case sendiri, pengguna dapat melakukan beberapa fitur seperti login, kemudian menambahkan kendaraan, ada fitur kontrol, monitoring, dan juga report dari microcontroller tersebut. Untuk pemilihan teknologi sendiri, kami menggunakan beberapa teknologi seperti Google Maps API untuk menghubungkan dengan lokasi akurat dari GPS, modul pada GPS, kemudian XML untuk database, kemudian ada JavaScript, Java, Kotlin, dan Swift untuk bahasa pemrograman baik Android maupun iOS. Kemudian untuk penyimpanan satu database, kami menggunakan AWS Web Service, karena layanan AWS ini sudah memiliki beberapa testimoni yang baik dan merupakan teknologi yang terkini saat ini. Untuk penerapan AI sendiri, kami sudah membuat seperti gambaran dari AI-nya sendiri, yaitu kamera SP32 Bitcam akan mendeteksi kendaraan-kendaraan yang berada di sekitarnya, yaitu dengan menggunakan machine learning itu untuk mendeteksi berapa banyak atau kendaraan mobil maupun motor yang berada di depan. Teknologi menggunakan teknologi big data, yaitu sistem akan mengumpulkan informasi terjadinya tindak kriminal dan menghimpun informasi sehingga dapat memberikan feedback kepada pengguna mengenai potensi bahaya seperti pencurian untuk menjadi aware kepada penggunanya. Kemudian untuk desain user interface seperti ini ada tampilan login, kemudian ada dashboard seperti ada menggunakan engine, log, ada view, kemudian ada pop-up notification dan juga ada live track. Nah, untuk fitur-fitur selanjutnya kemudian akan ditambahkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tom. Ya, kemudian untuk implementasi perangkat keras untuk tabelnya dan diagram bisa dilihat pada layar.
Di situ kami menghubungkan dari setiap komponen yang digunakan sebagai sensor dan komponen pendukung dihubungkan kepada dua mikrokontroler utama, yaitu ESP32 DevKit sebagai host utama dari sistem yang ada, terhubung dengan fingerprint modul, gyroscope untuk pengatur kemiringan, GPS untuk tracking sistem, dan modul SIM untuk terhubung ke internet. Kemudian ESP32 Cam yang akan menjadi sensor gerak dan sensor penangkapan gambar akan terhubung oleh fitur ESP Now Connection yang kurang lebih sama dengan sistem Bluetooth atau 2,4 GHz komunikasi antara perangkat yang memiliki sistem Bluetooth. Nah, dari setiap mikrokontroler kemudian akan dihubungkan oleh sumber daya melalui relay yang akan terhubung ke mesin dan aki. Nah, kemudian untuk potongan program yang akan kami buat terdapat pada tabel berikut. Untuk program yang pertama, ini merupakan salah satu contoh untuk import library yang digunakan pada modul GPS, fitur ESP Now, SPCam, dan Image Reader. Kemudian terdapat program untuk mengkonfigurasi library GSM untuk menghubungkan ESP32 ke internet. Kemudian untuk konfigurasi AI server kamera pada ESP32 built-in cam. Selanjutnya ada conditional switch relay yang bergantung pada status pengujian sepeda motor. Nah, relay ini akan digunakan ketika security motor pada level tertentu telah tercapai, sehingga mesin motor akan otomatis mati. Kemudian terdapat konfigurasi kemiringan sepeda motor dengan fitur gyroscope. Ini merupakan salah satu program yang mendukung fitur utama dari sistem Hawkeye ini. Kemudian yang terakhir adalah pemindahan sidik jari yang dapat memberikan output penggantian status penguncian sepeda motor. Berikut ini adalah daftar kebutuhan biaya pada komponen-komponen yang kami gunakan pada sistem Hawkeye ini. Untuk proses pembuatan dari pengembangan sistem Hawkeye ini, kami berusaha mengimplementasikan ide yang kami rancang dengan membuat prototipe pelacakan menggunakan modul GPS, u-blox Neo 6M V2, dan ESPCam. Dengan rangkaian yang sudah kami buat seperti gambar yang ada di bawah. Dengan rangkaian tersebut juga sudah diteliti pada penelitian yang kami jadikan referensi, dapat bekerja. Namun saat kami melakukan testing terdapat kendala pada antena GPS, sehingga antena tersebut tidak dapat menangkap sinyal dari satelit. Namun untuk kode program selain itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, pada langkah-langkah yang di sebelah kanan ini adalah langkah-langkah yang kami gunakan untuk mengembangkan proyek ini, itu discovery, yaitu perumusan masalah dan melakukan brainstorming untuk pembuatan inovasi produk, eksekusi, yaitu proses perangkaian hardware dan penulisan kode program, dan yang terakhir dokumentasi, pembuatan dokumen, laporan, video penjelasan, dan slide presentasi. Oke, kemudian ada video untuk mendukung Hawkeye ini. Bukan rahasia umum, kasus kriminalitas menimpa pengendara sepeda motor. Kendaraan bermotor roda 2 ini lagaknya memang sering menjadi korban daripada pelaku yang tak bertanggung jawab. Minimnya keamanan pada kendaraan satu ini menjadi salah satu hal yang mendorong tingginya angka kejahatan terhadap pengendara roda 2. Khasnya, kasus-kasus kriminalitas yang selama ini ada seringkali juga tidak dapat diselesaikan permasalahannya karena kurangnya jejak dan barang bukti. Lalu, mau sampai kapan kasus ini terus berlanjut? Hawkeye adalah solusi sistem keamanan terintegrasi yang dapat melakukan monitoring dan kontrol bahkan dari jarak jauh sekalipun. Hawkeye dirancang dengan berbagai modul sensor seperti kamera yang dapat melakukan algoritma machine learning untuk melakukan forecasting kondisi sekitar. Ada juga modul fingerprint yang berfungsi sebagai otorisasi privasi pengguna dalam menggunakan kendaraannya. Hawkeye memiliki keunggulan berupa real-time update yang dapat memberikan notifikasi secara langsung ketika terjadi bahaya. Pengguna dapat melakukan report atau mengambil tindakan kill engine untuk mengamankan kendaraannya.
Sistem Hawkey dirancang sedemikian rupa untuk dapat melakukan tindakan pencegahan kriminalitas dan kecelakaan dengan mode-mode canggih yang tersemat di dalamnya. Modul GPS dapat memberikan informasi lokasi secara langsung yang terhubung dengan mobile apps via jaringan satelit. Kecanggihan dan keunggulan Hawkey ini dapat memberikan kontrol layaknya mengendarai sebuah Tesla. Dengan berbagai keunggulan yang ada, Hawkey dapat menjawab persoalan sistem keamanan yang selama ini membelenggu pengguna kendaraan bermotor roda 2.